Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli dondong. Mana subuhan? Oh, salamnya keras dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Masih bersama kitab Aqidatul Awam lil Imam Ahmad ibnu Muhammad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, ya, yang wafat pada tahun 1200. Lala itu akhirnya wafatnya 1258. Ya, 1258 itu beliau wafat. Kita sekarang di 1443. Ya, kemarin udah kita jelasin apa pembahasan kita kemarin. Sifat wajib bagi Allah. Kemarin kita bilang wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Wajib hukumnya kita mengetahui. Apa yang kita ketahui itu dari Allah, yaitu yang wajib atau dan yang mungkin, yang boleh. Yang terakhir yang mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan semuanya sifat-sifatnya. Ada sifat namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah apa? Wujud. Ada yang namanya sifat salbiyah. Apa salbiyah? Ada 5, apa aja? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Kenapa dinamakan salbiyah? Karena kita menafikan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Dia bukan seakan-akan bukan sifat, dia namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menegasikan, menafikan. Selanjutnya ada sifat ma'ani. Ya, apa sifat ma'ani? Qudrah, terus iradah, hayat, sam'un, basar, kalam. Ya. Nah, qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis istamar yakni kalam yang terus-terusan. Kemarin juga terakhir kita sifat jaiz bagi Allah. Boleh. Ya, boleh enggak Allah memberi rezeki? Boleh. Wajib enggak bagi Allah? Enggak wajib. Ya, kalau Allah mau memberi rezeki kita ya boleh. Allah memberikan kita kesehatan ya boleh-boleh saja. Ya, jadi itu namanya sifat jaiz. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu sifat mustahil Allah. Sifat wajib dan sifat jaiz, tapi bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk Rasul. Karena sebagaimana Allah ada yang wajib bagi Allah, Rasul juga ada yang wajib bagi Rasul dan yang mungkin bagi Rasul. Ini Rasul bukan Rasulullah Nabi Muhammad semata ya, tapi semua nabi, semua Rasul. Iqra. Man? Yaqra. Siapa yang kita jarang ngajar, enggak ngajar kelas 1 nih? Umar Khona. Umar Khona. Jangan Khona, dia panggilnya Umar Khan gitu ya. Khona itu nanti agak, walaupun sebenarnya maknanya nggak benar ya, tapi Khan gitu ya, Umar Khan ya. Kalau artis India namanya Shahru Khan. Kalau ini Umar. Baca apa? Yang keras? Ya, As-Salamiyah. Bisidqi. Oke, arsal anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala, apa makna arsala?
memutus, ya. Manilladzi arsal, siapa yang memutus? Allah, ya. Anbiya berarti jadi apa di sini? Maf'ulun bih. Oh, anbiya kan ada anbiya, ada hamzahnya. Mana hamzahnya? Nah, dihapus karena dalam ada syair, ya. Arsala anbiya gawi fatona. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat Nabi ada berapa? 4. Yang pertama fatona, pintar. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu arsala anbiya, nabi. Ya, ada nabi, ada rasul. Beda nggak? Beda. Ada yang bilang keduanya beda, ada yang bilang dua-duanya sama. Ya, karena ada ayat Quran bilang wa ma arsalna min qablika min rasulin wala min nabiyyin wala rasulin, ya, surat Al-Anbiya. Nah, jadi beda tuh antara nabi dan rasul. Tapi ada yang bilang enggak, nabi dan rasul sama saja. Ya. Nah, ini yang penting untuk kita sampaikan. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi, kalau rasul, apa Riz? Oke, hadza huwa shahih. Ya, maka qala Amru wa Haris. Ya, jadi yang benar itu kalau nabi itu dia tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan. Jadi risalahnya itu ala jihatit takrir, hanya menetapkan syariat sebelumnya. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Nah, banyak yang mengartikan untuk mendefinisikan di buku klasik juga itu mengatakan bahwasanya nabi itu yang diberikan wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikannya. Pernah dengar? Pernah, ya, beberapa ada orang juga menyampaikan kalau rasul itu wajib menyampaikan. Gimana nggak wajib? Nabi kan harus menyampaikan apa yang diterimanya dari risalah Islam. Ya, harus dia menyampaikan. Kalau tidak harus, maka nabi itu nanti ada sifat namanya kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, dan itu nggak boleh. Nah, jadi seperti dari perbedaan yang, kalau bahasa kerennya, perbedaan yang fundamental antara nabi dan rasul adalah tadi itu yang disebutkan. Ya, nabi nanti selain 4 syarat ini, nabi juga ada syarat-syarat lainnya. Harus manusia, insanun, harus laki-laki, zakarun. Ya, jadi nggak ada nabi perempuan. Ya, nggak ada nabi perempuan. Jadi kamu jangan yang perempuan, ini namanya diskriminasi, Ustaz. Oh, nggak ada nabi perempuan, harusnya ada dong. Ya, kita harus kesetaraan gender. Nah, itu kan bahaya gitu. Ya, nggak ada nabi, nggak ada perempuan. Itu ada saat di Quran, ibunya Nabi Musa dikasih wahyu, wa auha ila ummi Musa. Ya, nah itu maksudnya bukan wahyu sebagaimana wahyu para nabi, tapi itu hanya sebatas ilham. Ya, diberikan oleh Allah ilham, wahyu dalam bentuk ilham untuk membuang Nabi Musa kemana? Sungai Nil. Ya, itu arsala anbiya gawi fatona. Fatona itu artinya pintar, cerdas. Bukan hanya pintar, tapi cerdas. Jadi nabi itu nggak ada yang nggak pintar, nabi itu nggak ada yang nggak cerdas. Nabi itu cerdas semuanya. Ya, mungkin kalau bahasa agak kasarnya bodoh gitu ya, nggak ada nabi yang bodoh. Ya, dalam puncak kepintarannya itu para nabi. Makanya aku kalau baca kisah-kisah di Quran tuh kan, dialog-dialog para nabi dengan musuhnya itu dengan sangat bagus tuh. Misalnya kita kasih contoh kisahnya Nabi Ibrahim. Waktu itu beliau berdebat sama siapa? Namrud. Bisa pakai dal, bisa pakai dal. Namrud. Ya. Gimana bilangnya? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Kata Nabi Ibrahim tuh. Ya, kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya ini bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah, karena lawan debatnya ini dia nggak paham dalilnya, inilah pentingnya memahami dalil. Si Namrud malah, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Diambillah satu orang, dipenggal. Nih, saya mematikan. Itu mematikan, terus diambil satu orang lagi, didiemin. Nah, saya menghidupkan
Nah, berarti kan kelihatan apa namanya? Kalau bahasa kasar ya begonya kelihatan lah gitu ya. Bodohnya kelihatan. Nah, karena kayak gitu Nabi Ibrahim langsung muter otak lagi. Makanya tadi kita bilang kan Nabi itu cerdas. Ya, qala ana ummi wa ummi. Ya, terus apa lanjutannya? Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Terus fa'ti biha minal maghrib. Nah, sekarang Tuhan saya itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menerbitkan matahari dari timur. Oke, sekarang datangkan dari barat. Itu langsung kalau bahasa orang Jawa kicep dia. Diam. Fabuhital ladzi kafara. Ya, diam. Pertanyaannya, kok Namrud habis itu nggak jawab? Nanti akan saya ubah dia dari timur ke barat. Kenapa Namrud ngomong kayak gitu? Selain dia nggak bisa, dia nggak bisa. Terus dia nanti akan saya ubah suatu saat. Kan bisa dia bilang gitu. Ini pertanyaan itu dilempar sama dosen kita. Ya, kenapa Namrud nggak? Karena satu alasannya adalah kalau Namrud pada saat itu bilang nanti saya akan ubah, dia pada saat itu tidak akan dipercayai sebagai Tuhan. Karena kan dia mengaku Tuhan. Dia tidak akan dipercayai sebagai Tuhan oleh orang-orang pengikutnya yang lebih tua. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih tua dari dulu sampai sekarang itu menyaksikan bahwasanya matahari itu terbitnya dari timur, tenggelamnya dari barat. Kalau dia ngomong kayak gitu, dia akan disalahkan, nanti nggak akan dipercaya lagi. Dan yang kedua, persoalan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat itu adalah persoalan yang bahasa kerennya empirik. Empirik itu disaksikan oleh mata. Ya, jadi dia nggak bisa bohong. Dan semuanya udah mengakui bahwasanya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi nggak bisa dia melawan hujah itu. Kuatkan hujah dalilnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim yang penting tadi apa? Nabi itu pasti pintar, cerdas, ya. Makanya arsala anbiya zawi faqala. Zawi itu apa? Artinya zawi. Itu jamak dari zu, ya. Zu malin. Orang yang punya banyak harta, ya. Zawi faqana. Yang gitu bahasa kita ya. Yang pintar. Zu. Makanya ada orang namanya Zulkifli, Zulfikar. Itu Zulfikar itu yang pintar. Zulkarnain yang punya dua tanduk. Ya, siapa Zulkarnain? Oh, bintang kita hari ini ya, Umar Khona Zulkarnain. Zulkarnain dipanggilnya Umar. Ya. Tadi panggilannya apa gitu kan? Jadi zu itu artinya yang punya, memiliki. Zu jamaknya zau, ya zau. Zawi faqona. Faqona tadi apa? Cerdasan. Banyaklah nanti kalau baca Quran lihat nanti dialog-dialog Nabi Muhammad, ada juga dialog-dialog Nabi Ibrahim, dialog Nabi Musa, ada juga di surat Syu'ara. Nanti habis ini buka surat Syu'ara ada debatnya Nabi Musa dengan siapa namanya? Firaun. Ya, ditanya kemarin kita posting di Instagram kita. Gimana tuh? Nabi Musa kan nanya. Firaun nanya, apa itu Tuhan semesta? Pertanyaan apa itu Tuhan semesta itu adalah mengindikasikan zatnya. Gimana sih Tuhan semesta itu? Fisiknya, bentuknya, ukurannya. Ya, itu yang ditanyakan oleh Firaun. Tapi yang dijawab Nabi Musa itu tidak menjurus ke sana. Inilah lagi-lagi karena kepintaran Nabi Musa. Dia nggak jawab. Kalau nggak jawab nanti kalah dong. Nanti terbukti kelemahannya. Tapi dia harus jawab. Jawabannya itu melenceng dari apa yang ditanya dan sama Firaun. Ya. Kan Rabbul Masyriqi wal Maghrib ditanya. Tuhan dari yang memiliki Masyriq dan Maghrib semua bumi ini. Kamu ditanya gimana orangnya, gimana bentuknya, malah nyebutin kekuasaannya atau dampaknya. Ya nggak nyambung. Makanya dikatain setelah itu Nabi Musa itu gila sama Firaun. Baca ayat nanti, kalau nggak salah ayat 20 seperti itu. Tapi cerdiknya Nabi Musa di situ, dia tidak ingin pertanyaan Firaun ini menjurus ke sana. Ya dijawab bahwasanya Tuhan itu seperti ini, karena kita mendefinisikan zat Tuhan tuh nggak bisa.
Ya, makanya dikatakan dalam sebuah hadis, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Kita memikirkan alam aja, kuasa-kuasa Tuhan, tidak usah memikirkan zatnya. Nah, arsala anbiya dawi fatana. Terus bisidqi, apa sidq? Al-jujur, ya, bisidqi, jujur. Jadi nggak mungkin Nabi bohong. Ya. Kalau Nabi bohong, ya gimana? Kita kan disuruh ikut Nabi. Ya, kalau Nabi bohong berarti kan kita juga ikut bohong. Karena kita disuruh ikut Nabi. Padahal di Quran itu tidak boleh yang namanya bohong. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Terus hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, wa sadaqal mursalun maksudnya benar para rasul yang telah diutus. Itu sidq namanya. Bukan nabi saja, kita juga harus jujur. Ya, qulil haqqo walau kana murran. Solid nggak tahu ya. Siapa yang terakhir dapat ini? Mahfuzon. Angkatan Jaya dapat nggak? Mahfuzon yang banyak itu loh. Dapat ya? Ada 90 berapa? Ya, bisidqi wat tabligh. Wat tabligh, apa tabligh? Menyampaikan. Jadi nggak mungkin Nabi itu tidak menyampaikan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya kitmanul ilm, disembunyikan. Nah, dalam hadis dikatakan mansu ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu fakatamahu, dia sembunyikan apa? Mansu ila an ilmin fakatamahu uljima, maka akan dicambuk birijamin minnar, akan dicambuk dari cambuknya api neraka. Jadi kalau ini kamu berlaku juga kamu nih, nanti menyampaikan. Jangan sampai tidak menyampaikan. Terus arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Memanal amanah. Amanah, amanah bahasa Indonesia ya. Jadi amanah di sini maksudnya ismah, dijaga artinya amanah. Ya, jadi amanah di sini itu maksudnya ismah. Apa maksudnya? Dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketidakmungkinan Nabi itu sampai melakukan dosa, tidak mungkin. Apalagi syirik itu nggak mungkin. Ya, karena Nabi ini ibaratnya orang suci lah. Ya, yang suci, nggak mungkin beliau itu mereka itu syirik, apalagi sampai membunuh orang, apalagi sampai pokoknya dosa-dosa besar itu nggak mungkin bagi para nabi seperti itu. Nah, baca bareng-bareng arsala anbiya wa hifnani thalatha. Oke, jadi 4 ya, 4. Oh, lawannya apa tadi? Sidq lawannya apa ya? Apa? Fatonah lawannya apa? Apa bahasa Arabnya? Jahil atau balada juga bisa. Ya, balid, jahil. Ya. Tapi kalau kita bilang jahil, maksudnya bukan mengejek kalian jahil ya. Jadi sebagai peringatan, jangan jadi jahil. Nah, itu maksudnya. Ya. Kok bisa gitu, Ustaz? Apa? Nah, terus sidq lawannya apa? Kadzib, mungkin bohong Nabi. Terus tabligh, kitman, menyembunyikan. Amanah, khianah. Ya. Lah. Khona yang ini kan ya udah bilang tadi ya. Nanti kamu coba verifikasi dengan jangan ngata-ngatain nih, bulan puasa nih. Ya, boleh. Oke. Udah. Terus baca selanjutnya, bait selanjutnya. Man. Ikra Hisam sampai Hisam. Ikra. Oh iya, ya Hisam. Oh, Ahmad belum baca ya? Dia sini aku. Ada kasarnya di situ? Arodi. Nah, baca, ulangi. Min ghairi nafsin
khafifil. Nah itu yang wajib bagi para nabi 4 tadi. Nah yang boleh bagi para nabi itu ada 1. Apa itu? Fi haqqihim min aradi. Arad itu misalnya ya hal, keadaan, ya, keadaan manusiawi gitu di situ. Arad basyariyah. Wa jaizun fi haqqihim min aradi. Nah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Setelahnya bi ghairi naqsin, tanpa mengurangi. Naqas itu artinya mengurangi, ya. Naqasa itu artinya mengurangi. Apa yang mengurangi? Mengurangi martabatnya atau derajatnya sebagai nabi. Contohnya apa? Ka khafifil marad. Khafif itu artinya ringan. Marad artinya sakit yang ringan. Sakit panas, sakit batuk, itu mungkin bagi para nabi. Ya, tapi kalau ada sesuatu kondisi manusia yang sudah merusak atau mengurangi derajatnya nabi atau martabatnya nabi, maka itu tidak mungkin bagi para nabi. Misalnya buta, itu nggak mungkin. Budak nggak mungkin. Budak itu bahasa Indonesia kan? Tuli nggak mungkin. Bisu nggak mungkin. Ya, pokoknya ada kondisi-kondisi manusia yang sudah mengurangi kondisi derajat dan martabatnya nabi, itu mustahil. Ya, makanya beberapa kisah para nabi itu yang populer di kalangan kita itu sebenarnya secara riwayat ditolak oleh beberapa ulama. Contohnya adalah yang paling populer itu kisahnya Nabi Ayub. Ya, yang katanya Nabi Ayub itu sampai ada di kulitnya itu belatung, ya, keluar dari nanahnya itu. Nah, itu tidak. Ya, karena sakitnya itu mewajibkan nanti orang-orang akan lari dari dia. Seperti itu. Makanya itu tidak mungkin. Makanya sebagian orang itu, sebagian ulama, salah satu kemarin saya kasih bukunya ke anak aku Umar tentang kisah-kisah Israiliyat namanya. Ya, jadi kisahnya Nabi Ayub itu sakitnya itu tidak sampai separah itu. Sakit iya sakit, tapi tidak sampai separah itu. Kalau dibahasakan oleh namanya Syekh Muhammad Abu Syahbah itu zaman sekarang rematik. Jadi nanti kan beliau itu disuruh memukul bumi terus keluar air, akhirnya sembuh dengan air itu. Nah itu maksudnya tangannya beliau itu nggak sampai seperti itu, nggak sampai keluar belatung kayak gitu. Ya, karena ini mengurangi derajat kenabian, jadi tidak mungkin. Nah, jadi kalau makan boleh, ke pasar boleh, minum boleh, tidur boleh, tapi yang tidur hanya matanya saja, ya, tapi hatinya tidak. Itulah para nabi, ya. Dan nabi juga nih, para nabi tidak yang namanya, mohon maaf, ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Itu enggak, karena mimpi basah itu adalah mintala ubis syayatin, mintala ubis syaiton. Itu karena gangguan setan itu. Ya, kalau kita ya. Nah, jadi pokoknya semua kondisi-kondisi manusia yang masih memungkinkan dan tidak mengurangi derajat para kenabiannya, maka itu boleh-boleh saja bagi para nabi. Ya, nabi kadang juga marah, kadang juga senang, ya mencintai juga, semuanya lah yang a'rad basyariyah itu mungkin bagi para nabi. Ya, itu wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Ya, marad artinya apa? Sakit. Ada marad di sini? Ada yang sakit? Jaidan wa Azza dua orang. Akram. Ya. Puasa lebih mereka enggak? Puasa. Akram puasa. Nah. Terus lanjut. Siapa baca? Iqra. Ba'dahu. Abian. Nah, Iqra ya Abian. Oh iya. Yang kencang. Oke, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Al-ismah antum tulis, saya diktein. Tulis
hifzullahi ta'ala, hifzullahi ta'ala lahum minadz-dzanbi ma'astihalati wuku'ihi, ma'a istihalati wuku'ihi, ma'a istihalati wuku'ihi. Biar kamu tahu apa sih maksudnya ismah. Orang sering bilang maksum, Nabi itu maksum. Apa ismah itu? Akhirnya ismah. Ya, ada juga mungkin orang namanya ismah ya. Baca coba apa tadi kamu tulis, Denis? Minadz-dzanbi. Jadi hifzullah apa hifzullah? Menjaga atau penjagaan Allah. Lahum bagi mereka, bagi para nabi. Ya, minadz-dzanbi dari dosa. An-dzanbu itu dosa. Terus ma'astihalati wuku'i, dan berbarengan juga kemustahilan nabi itu melakukannya. Jadi itu ya, bisa kita tanya, apa itu ismah? Ya faqih. Al-ismatu hiya hifzullahi ta'ala lahum ma'astihalati minadz-dzanbi ma'astihalati wuku'ihi. Ya, al-ismah atau maksum. Allahu ya'simuka minan nas di Quran. Ya, nah jadi itu nabi itu tidak mungkin jatuh atau melakukan perbuatan dosa besar. Dosa-dosa semuanya dosa. Ya, nabi itu nggak mungkin syirik, nabi itu nggak mungkin membunuh dan lain-lain. Nabi itu nggak mungkin berbohong dan lain-lainnya. Ya, sebagai makanya bilang apa tadi? Ismatuhum kasairil malaikah. Sama kayak malaikat. Malaikat itu kan kerjanya ibadah aja. Ya, nggak ada dia pernah maksiat. Itu sama. Ismatuhum kasairil malaikah. Wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kita jangan sampai bilang Nabi kan pernah seperti itu. Enggak, Nabi terbebas dari semua dosa-dosa. Ya. Sebenarnya kalau kita belajar lagi banyak kisah-kisah di Quran yang secara zahirnya ayatnya itu mengindikasikan loh ini Nabi berbohong. Ya. Misalnya kita tarik satu aja deh, satu kisah. Ketika Nabi Ibrahim lagi, ya. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, bukan Ka'bah ya. Hancurkan berhala itu Raja Abraha. Ini Nabi Ibrahim. Ya kan? Terus ditanya Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah antum melakukan ini wahai Nabi Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apa jawabnya? Qala ini Quran. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Katanya bukan saya, tapi yang mengerjakan itu adalah ini. Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang mengerjakan itu adalah yang ini, yang yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka coba tanya dia kalau mereka itu ngomong. Ya, itu Nabi Ibrahim bohong. Katanya Nabi enggak pernah bohong. Padahal yang ngelakuin siapa? Nabi Ibrahim. Kok dia bilang ada ya kalau kita kecil dulu nonton filmnya Nabi Ibrahim ya. Kapaknya ditaruh di mana? Di yang paling besar ya. Tuh. Nah, itu gimana? Jawabnya. Itu Nabi Ibrahim katanya enggak pernah bohong Nabi. Itu Nabi bohong. Ya. Maka bisa kita jawab jawabannya enggak. Sebenarnya itu adalah retorika. Bagaimana cara untuk menyampaikan. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu pengen bilang yang ngerjain itu, yang ngelakuin itu saya, pengen menisbatkan saya. Tapi caranya kayak gitu. Ya, karena kan nggak mungkin yang namanya mereka itu para
berhala itu kan ngelakuin. Makanya fas'aluhum, coba tanya mereka. In kanu yantikun, kalau mereka ngomong tapi berarti kan itu seakan-akan enggak, yang ngelakuin itu bukan mereka, pasti saya. Nah itu. Dan ini salah satu mungkin ya, ini cara dakwah juga ke mereka. Dakwahnya gitu. Loh, nggak mungkin lah Tuhan kita. Nah, kalau nggak mungkin, ngapain kalian sembah? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi, nah tadi lagi nih, Nabi Ibrahim ini cerdas. Nabi itu cerdas. Ibarat nih, misalnya ada orang tulisannya jelek banget, ya, nggak karuan. Kalau nulis tuh kayak mie dia, kerual gitu. Ya, kayak dokter, ya jelek pokoknya. Terus tiba-tiba, satu lagi ada tulisannya bagus banget. Ya, ada dua orang aja di sini, nggak ada yang lain. Tiba-tiba di hadapan mereka ada tulisan bagus tulisannya. Terus saya bilang, ini punya siapa? Terus orang bilang, tuh punya ini, punya yang tulisannya jelek, misalnya tulisan jelek namanya siapa? Dodi kan? Ini punya Dodi kan? Ya gitu. Nah itu dia bukan bohong, tapi dia pengen nunjukin bahwasanya ini itu bukan punya Dodi, tapi ini itu pasti tulisannya si, ya misalnya Zainah namanya gitu ya. Itu namanya retorika seperti itu ya. Tapi itu secara zahirnya saja. Secara zahirnya mungkin ada indikasi kebohongan, tapi secara kalau kita maknai lagi itu tidak berbohong. Dan banyak kisah-kisahnya, udah pernah kita sampaikan di beberapa kelas tentang kisah-kisah dalam Quran yang kayaknya Nabi itu melakukan sebuah dosa, tapi pada hakikatnya enggak. Ya, makanya tadi dibilangnya apa? Wa ismatuhum kasairil malaika wajibatun, wajib. Wa fadlul apa namanya wa fadlul malaika? Nabi itu lebih utama, lebih mulia daripada malaikat. Ya, yang harus kita percayai atau kita yakini juga, Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Ya, apa dalilnya? Bahwasanya apa di Quran yang Allah itu menyuruh untuk para malaikat, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa sisu. Iblisa ya. Namanya mustasna ya. Kalam tam mujab. Nah, tuh. Jadi ketika disuruh untuk sujud berarti kan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Nanti ada lagi orang-orang yang bilang enggak, malaikat itu lebih mulia daripada nabi. Ya. Apa dalil mereka? Mereka pakai dalil surat At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim. Terus di quwwatin indadil arsy maki. Terus muta'in sama amin. Itu tiga sifat itu sifatnya malaikat Jibril. Jadi Jibril disifati dengan tiga sifat. Innahu laqaulu rasulin karim, mulia. Terus apa lagi? Dzi quwwatin, yang punya kekuatan, indadil arsy makin, di sisi Tuhan. Terus muta'in sama, itu sifat untuk Jibril semua tuh. Waktu mensifati Nabi Muhammad, apa bilang setelahnya? Wa ma sahibukum, cuma satu doang sifat Nabi Muhammad. Maksudnya ketika mensifati itu, maka dari sini sekte ini atau kelompok ini bilang enggak, yang mulia itu malaikat daripada Nabi. Ya. Tapi kita jawab juga bahwasanya ini bukan untuk membanding-bandingkan ayat tadi, tapi itu untuk menafikan bahwasanya Quran itu bukan dari Nabi. Makanya dibilangnya bukan dari Nabi, tapi dikirim oleh malaikat Jibril. Jadi siapa yang lebih mulia? Yang mulia adalah Nabi. Nabi Muhammad yang pertama, habis itu baru para nabi. Ya, setelah para nabi baru malaikat. Dan nabi pun nih ada tingkatannya juga. Ya, makanya kita kenal ada yang namanya ulul azmi. Siapa itu ulul azmi? Satu, Nabi Nuh. Dua, Nabi Musa. Tiga, Nabi Ibrahim. Empat, lima, Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa disingkat biasanya kalian? Mimin. Ayo, Mimin ya. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh.
Mimin ya. Nah itu, karena dalam Rasul sendiri ada yang, ini yang perlu diingat juga. Jadi maksudnya lebih mulia itu bukan artinya ini mulia, yang lain tidak mulia, ya kan? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Maksudnya yang mulia itu, ini semua para nabi mulia, Nabi Muhammad mulia, Nabi Isa mulia, Nabi mulia. Tapi yang paling lebih mulia, ini ada satu. Ya, itu semuanya mulia. Kayak misalnya saya bilang, Yanar lebih ganteng dari Rivaldi misalnya. Nah, bukan artinya Rivaldi gak ganteng. Jadi ini ada ganteng, tapi Yanar itu yang paling ganteng. Jadi itu namanya ismu tafdil, afdal, yang paling, ya. Jadi kayak kita bilang tadi, Nabi Muhammad atau Nabi itu lebih utama, lebih mulia daripada malaikat. Bukan artinya malaikat itu gak mulia. Jadi semuanya mulia. Tapi yang lebih mulia itu adalah para nabi. Ya, makanya ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul wal akhir man arada an yaqra. Nah, iqra. Stop. Lah. Ayas. Astar. Astari, dari kata astari. Astar. Ya. Baca. Oke, wal mustahil. Ini yang terakhir. Yang mustahil bagi Allah atau mustahil bagi Rasul itu adalah lawannya. Diddun itu artinya apa? Lawan. Diddu. Ya, diddu itu artinya lawan. Ya, lawannya setiap yang wajib. Udah kita sebutin kemarin ya. Kalau wujud berarti lawannya ada. Kalau tidak lawannya hudud. Kalau baqa lawannya dan seterusnya. Begitupun tadi juga Nabi. Kalau misalnya 4 sifat tadi Fatona, lawannya balada dan seterusnya. Ya. Nah, jumlah semuanya itu ada di wal mustahilu diddu kulli wajibi fa'fal bi khamsina bi hukmin. Hukumnya wajib 50 tadi. 50 tadi rinciannya gimana? 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. Yang wajib bagi Nabi 4. Ya, yang mustahil bagi Nabi 4. Jumlahnya 48. Sisanya 2. Yang satu yang mungkin bagi Allah, yang satu lagi yang mungkin bagi Nabi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, jadi ini pembahasan jantungnya ilmu tauhid. Nah, kita udah sering bilang ya, jantungnya ilmu tauhid ada di sini. Makanya kemarin kita agak lama di sini. Yang setelahnya ini nanti pembahasan terakhir dalam ilmu tauhid. Namanya sam'iyat. Sam'iyat itu adalah hal-hal yang kita itu tahu informasinya dari Nabi atau dari Quran, dari Sunnah atau dari Quran. Ya, itu neraka, terus apalagi misalnya suami Allah itu sam'iyat. Tapi nanti penulis juga ingin mengisahkan beberapa kisah tentang riwayat sirah Nabi, istrinya, anaknya dan lain-lain. Itu mungkin di saat itu gak kita panjang-panjangin kayak gini. Ya, karena kalian kan udah belajar sirah semua di kelas ya. Jadi seperti itu. Ya. Sudah cukup? Nah, seperti hadal majlis bi qiraati alhamdulillah. Nah, baca doa sebagaimana saya tadi biasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qururi wal fardi fil umuri wa
الهبور والصلاة ودواما وسلامه تماما على من يجي إماما والأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأحجام ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والتنادي. Ya, syukran. Udah di-story? Udah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.